dipersembahkan oleh BRI Syariah. Sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang paling bermanfaat untuk sesamanya. Kalimat yang seakan-akan menjadi tujuan hidup bagi sang dokter muda, Gamal Albin Said. Meraih gelar dokternya di Universitas Brawijaya Malang dengan predikat cum laude. Gamal Albin Said menelurkan ide-ide briliannya yang mengantarkan ke negeri Inggris untuk mendapatkan penghargaan langsung dari Pangeran Charles. Klinik asuransi sampah dari sampah yang tidak berguna, Gamal memberikan solusi untuk mengatasi masalah pembiayaan kesehatan. Dokter Gamal, wah seneng nih ketemu dokter ini di sini ya, dokter muda lagi. Saya baca di salah satu surat kabar, Dokter Gamal ini dapat anugerah sebagai tokoh perubahan nasional. Waktu kuliah mungkin ada tokoh-tokoh atau orang-orang yang menginspirasi sampai Dokter Gamal itu punya kegiatan nih, kalau saya baca-baca ya dari media yang ada, punya kegiatan yang tidak terlalu umum sebagai seorang dokter misalnya. Ada nggak tokoh-tokoh atau orang-orang yang menginspirasi dokter sampai berbuatnya itu lebih lah daripada seorang dokter biasa? Waktu kuliah saya pernah belajar dari guru saya, Dr. Arif Alamsyah. Beliau itu mengajarkan sebuah teori tentang divine calling. Buku itu bilang, kalau kita ingin menikmati kehidupan dengan pencapaian yang optimal, pastikan hidup kita itu memenuhi 3 hal. Yang pertama pleasure, strength, dan meaning. Bisa Jadi, jelasin dikit nggak tuh? Iya, kalau pleasure itu kan hal yang kita sukai. Seperti Pleasure, pemain sepak bola. Jadi dokternya pleasure-nya apa nih? Tentang menolong orang, pasti ya sebagai seorang saya nggak dokter ingin ya. terlalu mendramatisasi ya seperti superhero. Cuman kalau kita bekerja sesuatu yang kita suka itu kan seperti pemain sepak bola. Mereka itu seperti liburan 360 hari dalam waktu setahun. Karena main bola itu adalah pleasure mereka. Iya, gitu karena waktu ya, mereka senang bekerja mereka menjalankan hobinya. Cirinya pleasure itu kita rela melakukannya walaupun tidak dibayar. Bahkan pada titik tertentu kita rela melakukannya walaupun harus membayar. Dan bayangkan, kalau kita bekerja di tempat yang kita tidak dibayar pun mau, tapi kita dibayar. Jadi kan kita menikmati proses kehidupan ini. Terus bidang yang kita strength dan meaning ya, bermakna ya. Lalu Dokter Gamal sekarang kegiatannya apa aja? Selain sebagai seorang dokter umum ya tentunya ya. Ya masih belajar ya. Sebenarnya saya sama teman-teman mengembangkan perusahaan kesehatan inovatif. Nah, kita sebut Indonesia lucu nih Medical kesehatan. Innovative Health Company. Jadi kami sebenarnya waktu kuliah saya suka penelitian. Saya baca jurnal yang menarik. Mereka mereview 2.852 jurnal dan hasilnya itu hanya 5 penelitian yang diterapkan. Artinya ada dinding yang besar yang memisahkan antara kemampuan memproduksi pengetahuan dengan kemampuan mendistribusikan pengetahuan. Sehingga kami mencoba mengembangkan Indonesia Medica untuk berfokus bagaimana membawa hasil penelitian itu ke government dan bisnis, termasuk ke sosial. Saya sering katakan peneliti itu harus keluar kampus, masuk ke dunia bisnis, masyarakat, bahkan dunia politik untuk memastikan pengetahuan yang dia produksi itu terdistribusi dengan baik. Iya. Jadi sebenarnya tujuan dari institusi pendidikan kan harusnya seperti itu kan. Jadi menjembatani antara kepentingan ini loh, orang yang mencari pengetahuan, tapi juga orang-orang ini nanti diupayakan bisa mengaplikasikannya kepada masyarakat. Kalau soal ikhlas itu kan ini ya, tergantung dari spiritualitas seseorang ya tentunya. Nanti saya minta nasihat Mas Iwan kalau soal itu ya. Oke. Lalu selain apa tadi kesehatan inovatif tadi, ya. apalagi yang lain? Saya dengar ini nih yang menarik nih. Asuransi sampah. Nah, kok seorang dokter masuk ke dunia asuransi, udah gitu sampah pula. Ceritain dikit mungkin. Iya, mungkin kita kan punya masalah banyak soal health financing di Indonesia ya. Jadi kayak WHO itu kan merekomendasikan anggaran 15% dari APBN. Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 mengamanahkan 5%. Tapi realitanya mulai tahun 2005 sampai 2012 anggaran kita 2, sekian.
Padahal negara-negara miskin di Afrika ya seperti Tanzania, Liberia, Rwanda, mereka itu sudah mengalokasikan 15%. 22 dari 36 negara miskin mereka juga sudah mengalokasikan 11%. Jadi kita punya masalah yang banyak soal health financing. Waktu itu kami berpikir sederhana, gimana bisa meningkatkan alokasi dana kesehatan tingkat rumah tangga. Karena hasil analisis kami itu tiap rumah tangga mereka cuma mengalokasikan 2,1% penghasilannya untuk kesehatan. Sehingga berpikirlah asuransi sampah ya. Gimana sampah bisa membiayai kesehatan? Kan nggak mungkin cukup. Iya. Tapi kalau masuk bisnis asuransi, mereka kan sakit bayar premi-premi sehingga terkumpul dana yang itu memungkinkan. Itu preminya dibayar dengan sampah. Iya. Sampahnya spesifik atau any kind of sampah? Yang punya economic value atau yang bisa diprocessing sehingga bisa menghasilkan economic value. Plastik ya pastinya ya, karena Iya. itu juga kalau kita kumpulkan ya didaur ulang itu juga memurnikan lagi alam sekitar gitu ya, Iya. terus bisa punya economic value tadi yang Bapak bilang. Mungkin itu salah satu hikmahnya juga ya. Jadi dengan sistem ini tuh kami bisa memaksa mungkin ya masyarakat menengah ke bawah untuk menyerahkan sampahnya. Artinya mereka bisa mengalokasikan sumber daya mereka untuk pembiayaan kesehatan. Seperti itu ya. Kan masyarakat berpikir sederhana kan. Kalau saya serahkan sampah saya bisa berobat gratis. Kesehatan itu kan penting ya. Iya. Bahkan bukan karena saya dokter saya bilang kesehatan lebih penting daripada pendidikan. Tapi kalau Iya, pendidikan itu betul kan banget. misal kita rencanakan tahun depan, setahun kita belajar, kita anggarkan 20 juta. Uang kita nggak ada, kita tunda. Kalau kesehatan kan Nggak ya bisa. Begitu unpredictable, sakit harus iya, harus. unpredictable time and cost. Iya. Tiba-tiba sakit, tiba-tiba harus berobat. Jumlahnya biayanya besar sekali dan tidak bisa ditunda. Karena kalau merekrut yang sudah tua, kadang-kadang mereka tanya kepastian finansial dulu. Oh. Tapi kalau anak muda, mereka menikmati kebaikan. Dan baru mungkin kesekian kalinya mereka baru memikirkan soal finansial. Dipersembahkan oleh BRI Syariah.